nasional kalau kita lihat data BPS ya, bulan September 2022 itu memang terjadi inflasi sebesar 1,17% ya, itu month to month ya. Dan kalau kita bandingkan bulan September 2021 itu deflasi ya, sebenarnya minus ya. Nah untuk bulan Agustus 2022 itu deflasi kita 0,21%. Jadi secara kumulatif memang ada inflasi sebesar 4,84%. Ini data BPS. Nah, deflasi pada kelompok bergejolak di bulan September 2022 itu memang deflasinya 0,79%. Andil deflasi terbesar itu 0,14%. Kelompok inti itu memang mengalami inflasi sebesar 0,30% lah ya. Dengan andil inflasinya itu 0,2. Untuk kelompok administrasi yang harga diatur pemerintah, rokok, tarif listrik dan lain-lain, itu mengalami inflasi sebesar 6,18%. Nah ini dia punya kontribusi untuk andil inflasi itu sebesar 1,11. Nah kalau kita lihat inflasi bahan makanan yang minuman dan tembakau itu yang pertama adalah bawang merah. Itu deflasi 0,06%. Cabai merah itu deflasi 0,05%. Minyak goreng 0,03%. Kemudian tomat dan cabai rawit masing-masing deflasi 0,02%. Ikan segar juga deflasi 0,1%. Sementara itu yang masih memberikan andil inflasi memang beras ya 0,04%. Kemudian telur ayam ras 0,1%. Nah ini memang ada berbagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga supaya tekanan terhadap inflasi ini tidak terlalu tinggi. Kalau kita bandingkan di luar kan pasti CNBC juga punya data itu. Bagaimana Amerika juga Agustus year-on-year-nya udah 8,3. Kemudian apalagi Turki lah, itu luar biasa kita kalau sebut angka juga luar biasa. Di ASEAN saja itu yang hampir-hampir setara kita ya Malaysia, yang inflasinya 4,4%. Ya. Tapi selebih dari itu, kita lihat di Asia Tenggara aja, tangga-tangga itu seperti Laos, Myanmar, Thailand, itu semua di atas kita. Nah ini memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap terus menjaga bagaimana ketersediaan pasokan dan juga menjaga bagaimana distribusi. Saya kasih contoh Mbak, bagaimana kita menjaga deflasi ya, sehingga deflasi minyak goreng itu sampai ke Papua itu memang kita turun pelan-pelan. Kita cek betul distribusinya, kita cek betul semua ketersediaannya, kita cek betul berapa harga yang sampai ke masyarakat. Kita jamin di Jayapura, kemudian di Timika, Merauke, saya turun 14.000 minyak goreng kemasan rakyat ya. Oke baik, Pak Sailendra, tapi kalau kita bedah lagi begitu ya tadi terkait dengan deflasi yang terjadi di bulan September ini sendiri, Anda melihat ya sebetulnya apakah ini adalah kesuksesan begitu ya dari pemerintah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah begitu untuk meredam angka inflasi sendiri, atau justru sebetulnya ada penurunan daya beli Pak dari masyarakat? Jadi begini, kalau kita lihat sekarang transaksi yang ada di pasar-pasar rakyat tidak ada penurunan. Jadi bukan daya beli yang turun, tetapi memang ada effort yang dilakukan pemerintah. Saya tidak ingin secara ini mengatakan kita sukses, bukan, tetapi upaya-upaya keras yang dilakukan pemerintah ini banyak instrumen yang dilakukan. Kita tahu ada kenaikan harga BBM. Saya kasih contoh misal, harga BBM itu tidak bisa kalau sekarang contoh lah. Ya, harga BBM itu Pertalite naik sampai 30,7%, kemudian solar itu naik 32%. Bukan berarti kemudian harga bahan makanan dan lain-lain itu akan naik 32%. Karena tadi saya sampaikan, andil secara langsung terhadap inflasi itu 0,1, yang tidak langsungnya itu bisa 0,05. Sehingga kalau di kita membuat analisis, tambahan inflasi itu diperkirakan ya sekitar 3,34% lah. Sehingga inflasi tahun 2022 itu mungkin ya kita berharap tidak terlalu tinggi dan tadi harapkan 5%, tapi kita akan melihat prediksinya itu di antara 6,5 sampai 6,9%. Nah ini juga
sama itu seperti yang dilansir oleh beberapa yang melihat. Dan kita lihat harga komoditi pangan itu kemungkinan ya, kalaupun upaya-upaya akan kita terus lakukan, tetapi inflasi itu kemungkinan maksimal 3% lah, dan andil terhadap inflasinya kurang dari 1%. Nah, kita memang mewaspadai, tetap waspada, Mbak. Jadi walaupun kita lihat deflasi, bukan berarti terus kita tidak melakukan upaya-upaya untuk terus menjaga ini. Nah, kita memang memperhatikan, mewaspadai komoditi yang kita perkirakan memberi andil cukup tinggi berdasarkan bobot terhadap inflasi ya, antara lain beras, ya, daging ayam, kemudian minyak goreng, telur ayam ras, daging sapi, cabai merah, itu kita waspadai betul itu. Jadi karena ini andilnya terhadap inflasi ya cukup, bobotnya cukup besar gitu, di samping yang lain-lain.